Banyak juga ya ternyata ya. Berapa orang nih? Hampir 73. Iya. Mas Dani mau dimulai sekarang? Ya, mulai sekarang. Silakan. Oke, ya terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh peserta webinar sore hari ini, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bertemu kembali dalam acara Edge Talks. Pada kesempatan hari ini kita mengangkat tema tentang digital advertising, peluang dan tantangannya. Dan alhamdulillah telah hadir dua narasumber yang kami hormati. Pertama adalah Mas Daninya ya, Tris ya Mbak Dini ya. Ilmu Komunikasi Universitas Syahid Surakarta. Nah, yang kami hormati seluruh peserta webinar. Oh, Mas Dani hilang ya? Oke. Mas Fatih, admin mungkin? Iya. Ada. Oke, muncul lagi. Kekurangannya kalau Zoom meeting itu pasti sinyal. Betul. Jadi ya, oke. Kita tunggu aja. Ya, mohon maaf karena sinyal sedikit naik turun ya atas ketidaknyamanannya. Yang jelas bahwa pasti kita akui bahwa sekarang COVID ini telah melakukan akselerasi percepatan di mana saja, di semua bidang, dan akselerasi itu adalah akselerasi di bidang teknologi digital. Begitu juga dalam sektor periklanan ya, kalau kita lihat 1 tahun terakhir ini kan belanja periklanan di media periklanan mulai dari media cetak, kemudian media outdoor itu sangat turun drastis ya, sehingga ini cukup berdampak bagi media-media, terutama media cetak ya, yang dimana biasanya mendapatkan mungkin puluhan, ratusan juta, tapi dalam 1 tahun terakhir ini mungkin di bawah 50 seperti itu. Sehingga ini sangat berdampak, dan satu sisi memang belanja periklanan di sektor digital ini cukup naik, cukup tajam. Nah, sehingga pada saat ini kita mengalami proses transisi dari proses media periklanan dari konvensional ke digital. Tapi satu sisi dari pihak istilahnya media atau pengiklannya itu belum melakukan transformasi. Bagaimana proses transformasi periklanan ini dari proses yang konvensional ke digital ini, yang kontemporer masih minim. Bahkan mengalami kebingungan. Saya harus mulai dari mana, tahapannya apa, dan lain sebagainya. Dan kadang digital advertising itu hanya dipersepsikan sesuatu yang sederhana, bahwa ketika saya posting di media sosial itu sudah cukup. Tetapi apakah pesan iklannya itu menimbulkan rasa ingin tahu, kemudian rasa awareness, kesadaran, sehingga pengiklan itu akan sehingga konsumen yang menjadi objek iklannya itu terpengaruh, itu tidak sampai. Nah, pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk menguraikan hal itu semua, bagaimana proses transformasi dari periklanan yang konvensional ke kontemporer ini bisa berjalan lancar, strateginya bagaimana, siasatnya seperti apa. Nah, ini akan disampaikan oleh dua narasumber. Yang pertama pada Mas Royhan selaku Direktur Hero Leads. Pada beliau, waktu dan tempat kami sampaikan. Kami persilahkan. Ya. Makasih Mas Dani, saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya Mas Dani? Sudah. Oke. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini terima kasih sekali lagi untuk Mas Dani Kurniawan dan tim di Rumah Media yang mengundang
untuk sharing-sharing. Sore ini kita sharing aja Bapak Ibu, karena saya juga berasal dari mahasiswa dan akademisi ilmu komunikasi, dan saya pikir ini kita keluarga ilmu komunikasi ya. Nah, ini saya mau sharing hari ini pengalaman saya berkecimpung di digital advertising agency selama 4 tahun terakhir. Cuma kalau dunia digitalnya mungkin 7 tahun terakhir, karena saya sempat di portal berita digital sebelumnya. Oke, nah tema yang memang diarahkan oleh Mas Dani, digital advertising, peluang dan tantangan. Nanti kita lihat beberapa hal peluang dan tantangan. Mungkin pasti lebih banyak peluang dibanding tantangan yang jelas, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini hal yang saya temukan 4 tahun terakhir gitu. Saya ketemu ratusan company, nggak cuma di sektor edukasi, mau di sektor mining, otomotif, properti, apapun lah, apapun nih banyak banget saya temukan kayak masih banyak institusi yang tidak sadar gitu pentingnya digital advertising, apalagi sebelum pandemi ya, orang masih berkutat pada televisi, kemudian pameran, dan segala macam, flyering, brosur, spanduk dan seterusnya gitu. Masih sangat terbiasa dengan konvensional. Bukan berarti jelek, bukan berarti kita harus tinggalkan sama sekali, tapi porsi digital ini seharusnya sekarang semakin membesar gitu. Semakin lebih diperhatikan dengan serius gitu. Bukan hanya sekedar kalau bahasa Jawanya etok-etok ya. Saya cuma antara ada dan tiada gitu. Kadang-kadang punya website, yang tadi saya sempat sampaikan di awal ketika ngobrol santai adalah ya banyak yang merasa sudah go digital ketika punya website dan sosial media gitu. Padahal itu ya justru kalau nggak punya itu kayak isolasi dari dunia global gitu. Jadi kayak itu bukan lagi hal yang wah, tapi justru kewajiban. Kalau institusi kita, bahkan mungkin personal kita tidak punya website, tidak punya sosial media, means kita mengisolasi diri dari dunia luar gitu. Nah, ini yang masih banyak sekali institusi yang menurut saya nggak sadar gitu bahwa pentingnya digital advertising gitu. Oke. Perkenalan singkat, Bapak Ibu sekalian, saya Ryan Febriansyah, S1 saya di Jogja, di UMY Muhammadiyah Jogja, melanjutkan di Universitas Indonesia. Sejak 2012 saya mengajar juga, terdaftar insya Allah di PDPT, di BSI awalnya, kemudian setelah berubah nama, saya menjadi universitas, saya pamit untuk pindah ke UMJ dan STEMIK, sekarang juga sedang mencoba mengajukan perubahan STEMIK menjadi universitas. STEMIK Muhammadiyah Jakarta ada di Jakarta. Nah, karir saya soalnya melewati, hari ini kita ngomong online advertising memang, ngomongin digital advertising, tapi saya melewati media konvensional. Saya cukup mungkin 3 tahun di dunia profesional di media cetak. Ya, kalau tahu majalah Gatra, dulu pecahannya Tempo, bukan pecahan sih. Ketika Tempo dibredel, muncullah majalah Gatra. Ya, kalau sejarah pers harusnya tersebut nih. Ketika Tempo dibredel tahun 98, 99, sebelum itu kemudian muncullah majalah Gatra. Saya sempat di sana jualan iklan cetak, iklan koran, iklan majalah. 2 mingguan waktu itu majalah Gatra. Kemudian sempat ada di salah satu koran legendaris mungkin ya, yang Februari kemarin mengucapkan selamat tinggal, akhirnya nggak kuat. Suara Pembaruan akhirnya nggak kuat dengan gempuran dunia digital, akhirnya bukan berubah jadi digital, bahkan dia tidak berubah. Kalau koran Tempo kemarin memilih tutup cetaknya tapi berubah versi digital gitu ya. Kalau Suara Pembaruan memilih say goodbye gitu. Jadi kemudian disatukan dengan induknya di berita1.com. Kemudian saya beralih ke digital, waktu itu ke portal jual beli mobil, tapi juga news, otomotif news, Carmudi. Jadi saya jualan digital pertama kali di sini, jualan iklan digital, tapi masih sebatas display ads, masih sebatas banner dan advertorial gitu. Sempat bersama teman-teman membangun company outdoor media juga, HK Media namanya, kami main di Bandara Suta, HK Media untuk pemasangan billboard dan lain-lain di area Bandara Soekarno-Hatta. Baru sejak 2017 akhir saya diminta bergabung di Hero Leads Indonesia. Ini nggak saya bangun sendiri, cuma saya membantu membangun dari awal ketika orangnya masih hitungan jari. Sampai hari ini 3 tahun kami dari 12 orang menjadi 43 orang.
dalam waktu 3 tahun. Oke. Kalau mau mampir ke Instagram atau LinkedIn saya, silakan Bapak Ibu. Nah, ya ini sekilas tentang Hero Leads-nya dulu. Untuk mengenal background saya, tentang Hero Leads, kami memang memilih fokus pada 2 sektor tadi, edukasi sama properti. Ini beberapa kampus yang saat ini masih aktif, yang saya tampilkan yang masih aktif bekerja sama dengan Hero Leads. Di luar ini ada short of 30-40 logo kampus lagi yang sekarang mungkin sedang posisi evaluasi atau sudah berhenti, mereka akhirnya sudah bisa menjalankan sendiri dan seterusnya. Nah, jadi 3,5 tahun terakhir lebih dari 60 institusi pendidikan kami bantu untuk go digital, ya, untuk merubah cara marketingnya dari konvensional way menuju digital, menuju online marketing. Di luar itu masih banyak, tidak ya spesifik di sana, tapi ini ada beberapa juga yang di luar sektor edukasi. So, hari ini, sore ini, tadi berapa menit Mas? Sampai jam berapa Mas saya? Mas Andi, saya tandain dulu alarmnya. Masih 15 menit lagi. Oke. Hari ini sebenarnya saya pengen bawa 3 hal, tapi kalau cukupnya 1 atau 2 ya 1 atau 2 aja. Jadi tentang update digital, kemudian yang menarik karena kita di bulan Ramadan, dan terakhir tentang Hero Leads. Tapi yang ketiga kalau memang nggak sampai waktunya, we can di lain waktu lah. Oke, yang pertama, ini tadi disebut tantangannya misalnya. Ini problemnya dulu, bukan tantangannya mungkin. Problemnya ya, ada 3 problem utama Bapak Ibu ketika menjalankan digital advertising. Ya, yang pertama itu tidak tahu Bapak Ibu atau mungkin institusinya itu nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Gimana sih caranya? Strategi apa yang tepat, milih media apa ya bagusnya, channel mana ya, apakah harus di Google, TikTok, Facebook, LinkedIn, Line, apa media yang harus dipilih, itu nggak tahu. Ini problem pertama yang saya temukan dari banyak company gitu. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana dan seterusnya. Yang kedua, itu adalah tidak mampu. Tidak mampu ini. Nggak mampu secara budget, mikir-mikir, waduh, besar juga budgetnya. Oke, digital nih spoiler ya, digital tidak selalu lebih murah dari konvensional, tetapi pasti lebih efektif, lebih bisa diukur. Ya, iklan digital itu tidak selalu lebih murah dari iklan konvensional, tetapi pasti lebih bisa diukur. Itu highlightnya. Karena saya sering ketemu Bapak Ibu yang ya, lo kan digital harusnya murah, kan nggak butuh apa-apa dan segala macam. Iya, nggak selalu gitu. Tidak selalu lebih murah, tapi yang jelas lebih bisa diukur. Nah, problem kedua adalah tidak mampu. Nggak mampu karena budgetnya, nggak mampu karena nggak punya SDM, nggak mampu karena nggak punya skill dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau 2 hal ini yang jadi problem di institusi ini, di tempat Bapak Ibu atau di diri teman-teman, itu mudah Bapak Ibu. Mudah karena ya kalau nggak tahu berarti tinggal dikasih tahu, ikut training jadi tahu gitu. Kalau nggak mampu ya bisa training, bisa belajar. Kalaupun belajar nggak mau atau males, bisa hire expert, bisa hire agensi seperti di Jogja ada banyak agensi, di daerah masing-masing ada banyak agensi yang bisa digunakan sebagai partner. Tapi problem ketiga itu nggak mau. Tahu sebenarnya, sini udah era digital, tahu bahwa anak-anak marketnya sudah berubah, kompetisinya sudah berubah, punya kok budgetnya, punya SDM-nya, tapi nggak mau aja. Karena sudah terlalu pede mungkin, sejarah institusi saya tuh nggak butuh lah digital segala macam. Ini masalah tidak mauan aja. Nah, ini yang jadi problem. Kalau sampai pada problem yang ketiga, ini problem yang harus segera diubah mindset-nya. Kalau yang problem pertama dan kedua sih tidak tahu dan tidak mampu masih bisa diatasi. Tapi kalau sudah tidak mau ini susah. Oke, nah Bapak Ibu sambil saya paparkan mungkin kalau boleh kenalan di kolom chat biar saya tahu background-nya dari apakah mahasiswa, apakah dosen, dari kampus mana, bisa saling kenalan aja silakan. Jadi saya juga bisa sapa satu dua orang. Oke, ini problemnya Bapak Ibu. Baru kemudian kita ngomong bentangan. Nah kalau ngomong digital advertising, sebelumnya kita ngomong digital marketing, luas digital. Nah ini orang sering salah ya, digital advertising, digital marketing jauh lebih luas dari sekedar digital advertising. Bahkan digital advertising belum mengerucut. Nanti saya lebih mengerucut ke online advertising, Mas Dani dan Nung. Jadi saya lebih mengerucut ke online-nya aja. Karena kalau ngomong digital ya kalau dia billboard tapi sudah dengan LCD, LED, dia sudah digital gitu.
TV pun digital, radio digital. Jadi saya lebih ngebahas nanti lebih ke online marketing, online advertising-nya. Nah, kalau ngomong digital itu banyak sekali. Mungkin ini beberapa yang Bapak Ibu sering dengar atau pernah dengar. Mulai dari SEM, SEO, social media, online advertising, content marketing, video marketing, email marketing, affiliate, influencer, dan seterusnya. Terlalu luas. Digital itu luas. Jadi kalau ada yang misalnya, oh saya expert di digital marketing, di mananya, Pak? Ditanya aja di mananya. Kalau kami di Herolis fokus di online advertising. Di mananya nih? Karena ya nggak mungkin semua menguasai semua gitu. Terlalu luas gitu. Cuma ini sering jadi title yang misleading gitu. Digital marketing expert, digital marketing spesialis. Di bagian apa gitu expertnya ya? Kalau kami nyebut nama tim saya di kantor online marketing consultant karena memang fokus di online marketing. Hanya fokus di online marketing. Online marketing kurang lebih yang saya bold SEM yaitu Google Ads, salah satu jenis dari iklan Google. Di luar ada beberapa yang lain, GDN, YouTube dan lain-lain. Kemudian social media ads, Facebook, Instagram, Line, YouTube, TikTok. Online advertising, ya kalau kita juga punya blog, kadang-kadang bisa munculin AdSense, bisa munculin untuk space iklan, itu bagian dari online advertising. Bentuknya juga kadang-kadang advertorial, bentuk artikel, atau bentuknya listing classified gitu. Kayak e-commerce atau kayak portal properti, portal otomotif, mereka menggunakan classified ads. Dan terakhir video marketing. Saya akan berkutat pada 4 hal ini: Google, SEM, social media, online advertising, dan video marketing. Oke, ini contoh ya. Contoh online marketing biasanya dibagi dua, organik sama yang berbayar. Yang kita fokusin hari ini adalah yang berbayar, yang ads, yang paid channel, yang paid marketing gitu, yang memang berbayar. Ya, kalau bedanya misalnya yang organik ada SEO, di mana kita harus menyiapkan keyword, meta text, dan lain-lain secara nggak ada yang perlu dibayar ke Google-nya untuk memunculkan website kita di halaman pertama. Nah, kalau mau jalan singkatnya, berbayarlah menggunakan SEM. Ya. Kemudian organic channel, misalnya kalau kita punya sosial media, kita posting setiap hari, posting setiap minggu secara organik, itu sosial media post yang kita secara organik. Tapi kalau kita mau menyasar lebih luas, lebih targeting, lebih relevan, itu kita bisa gunakan sosial media ads dan seterusnya. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang paid channel. Nah, Mas Dani, saya boleh minta waktu 2-3 menit kan nih buat jalanin quiz ini? Boleh silakan. Bapak Ibu silakan join ke slido.com. Saya ngajak untuk berpartisipasi biar nggak cuma satu arah. Ada slido.com atau slide.do di browsernya, silakan. Kemudian masukkan kode eventnya 283395. Ya. Silakan masuk ke slido.com atau slide.do, masukkan kode event 283395. Kita ada sedikit quiz, bermain sebentar. Silakan kalau ada yang pakai nama asli ya, sudah bisa masuk nggak? Saya coba deh. Saya juga coba deh. Slido.com, kemudian 283395. Nanti yang join terlihat di sebelah kanan atas nih belum jalan. 283395. Kasih namanya ya, ada Mbak Diah baru join 1. Thank you Mbak Diah. Yang lain saya 283395 ya. 283395 Mbak Desi, Mas Taufik. Pakai nama yang mudah dikenali ya. Arga Febriansyah. Namanya Muhammad Ryan Febriansyah, Mas. Saya pikir Mas Dani, Mbak Desi. Yang lain mungkin dari 57 ini berapa tadi Mas terakhir ya pesertanya ya? 70-an. Ini baru ada 10% ini yang berpartisipasi nih. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini ada yang terdata ada sekitar 80 ini. Ya, udah join saya. Ya.
Karena nggak ada triggernya ya. Nanti saya kirimin OVO 100.000 Bapak Ibu. Nah, buat yang juara 1. Biasanya gitu soalnya. Saya kirimin, saya senang gitu. 20%. Kita tunggu lah paling nggak sampai 20 orang mungkin untuk mulai 16 biar ada kompetisinya gitu. Jangan Oke. Ada lagi yang mau join? Tunggu 17 18. Oke. Ini kuis singkat. Ada 5 pertanyaan, 1 pertanyaan 10 detik, dia otomatis sudah nanti. Oke, masih ada, saya tutup ya. Saya mulai aja, silakan Bapak Ibu yang 20-an orang ready. Masih. Kalau habis disebut OVO 100.000-nya lancar. Luar biasa ya. Oke. Ya, yang adik-adik mahasiswa juga silakan. Oke, saya mulai ya. Begitu 24 nih, 25. Oke, silakan. Bisa dijawab di layarnya aja, di layar masing-masing. Nggak usah lihat ke depan. Karena nggak usah lihat ke layar saya, karena di itunya ada, di device teman-teman ada. Silakan dijawab. Bisa nggak, Bapak Ibu? Sorry, saya ulang. Berapa lama ya? Ya. Berapa lama? Ini 10 detik. Oke, otomatis. Oke, sudah. Oke, ada 31% yang menjawab. Oke, benar. Wis, hebat. Saya udah nggak perlu ngasih materi buat Mas ini. Ini sudah survei nih. Yang pertama Mbak Devina, yang paling cepat dan benar. Butuh waktu 9 detik. Oke, berikutnya silakan Bapak Ibu. 10 detik. Kita lihat. Oke, voting close. WhatsApp, apakah benar? WhatsApp? Benar. Iya. 35%. Ternyata 35% pengguna WhatsApp. Ternyata YouTube nanti ada datanya. Iya, Mbak Devina masih ada di atas ya. Luar biasa. Leaderboard-nya belum berubah. Silakan yang 3. Yang paling banyak di-download akhir 2020 sampai 2021 awal di Indonesia. Aplikasi apa? Oke. Ketawa, Mbak Di. Udah jelas itu TikTok. Good. Ya, Mbak Devina tidak tergoyahkan ini. TikTok. Biasa. Yang keempat, nah ini yang menarik. Berapa jumlah nilai iklan digital di media sosial selama 2020? Dalam US dollar. Ini tebak aja, nggak mungkin tahu sih pastinya. Coba tebak aja. Cepet banget tutupnya. 10 detik, Pak. 268 ya, betul, juta saya. US dollar. Coba. Iya, ternyata kurang tepat, teman-teman. Wah, Mbak Devina turun tahta, Mbak. Warning sekarang. Terakhir, aplikasi e-commerce yang paling banyak pengguna aktif bulanannya, monthly active user-nya di Indonesia. Shopee, bentar. Jawabannya? Shopee. 100%. Ya. Luar biasa Shopee ya. Walaupun banyak masalah tapi jadi ini. Oke, ini ya 100%. Itu dari benar, ada beberapa yang benar. Bang Marni, thank you. Saya minta di message-in mungkin atau ada di grup WhatsApp. Mungkin secara personal nomor OVO-nya ya nanti ya. Saya catat. Nama saya muncul. Thank you. Ya muncul ya, Pak. Iya. Luar biasa. Oke, nah kenapa ini? Ini mungkin juga hal-hal yang sudah biasa. Tadi ada beberapa yang salah, 8 jam. Tahun lalu Bapak Ibu, tahun lalu di laporan 2020 awal, Hotsuite 2020 itu 7 jam 59 menit. Jadi sejam nambahnya. Sejam sepertiga kita hidup di dunia online, sepertiga tidur 8 jam, sepertiganya di dunia nyata gitu. Ini udah 9 jam, hampir 9 jam sekarang ya di online gitu, di internet gitu. Jadi udah lebih bahkan mungkin dari di dunia nyatanya. Nah, ini yang juga perlu jadi catatan ya. Pengguna internet pun naiknya sangat signifikan, 27 juta penambahannya dari awal 2020. Pasti karena kan mau nggak mau ya pandemi. COVID ya. Karena COVID salah satunya mengakselerasi hal itu. Tapi ya sekarang berarti pertanyaannya apa yang membuat kita tidak mau go digital kan gitu. Kalau sudah 200 juta dari 274 juta jiwa itu sudah ada di internet gitu. Jadi ya media yang paling efektif untuk menyebarkan message sekarang ya di online gitu. Jadi
nggak ada reason lagi sebenarnya untuk menolak. Ini saya skip aja. Nah ini tadi yang banyak yang salah, bukan WhatsApp Bapak Ibu, YouTube masih paling banyak, sementara tipis memang, tapi YouTube sejak 2020 awal juga YouTube, ya karena ini orang nonton apa segala macam, ya lebih banyak gitu. Mungkin baru kemudian WhatsApp, ya di urutan 2, 3, 4 trionya Facebook lah, WhatsApp, Instagram, dan Facebook kemudian menguasai. Ya, nah ini yang sebelah kanan tadi yang paling banyak dari segi download masih TikTok, lagi-lagi 3 trionya Facebook, baru Shopee luar biasa ini. Zoom itu ada di nomor 7, yang sebelumnya nggak pernah ada di list gitu. Oke, nah ini yang menarik, kalau kita ngomongin advertising online gitu, ternyata itu nomor 2 tertinggi persentasenya menyumbang bahwa orang ketika mau mengetahui brand baru, produk baru gitu ya, mereka akan pertama yang dilakukan adalah googling, benar, search engine. Pertama yang dilakukan adalah harusnya nggak googling, nggak harus Google sih, mas ada yang lain, ada Bing dan segala macam. Tapi mereka akan lakukan search engine, paling umum ya googling. Kedua itu adalah iklan ternyata, bukan review di website. Review di website ada nomor 5 gitu. Rekomendasi, komen-komen di sosial media secara organik itu setelah ads. Jadi ads justru nomor 2 gitu, yang menjadi pertimbangan orang. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu. Digital ads sendiri spendingnya ningkat kuat signifikan di sosial media ini. Berarti $439 juta itu berarti berapa Mas Dani? Ya banyak lah pokoknya. Kali 14.000. Oh dihitung susah nih. Cuma saya Heroleads, bukan saya, Heroleads cuma kebagian dari ini, kami kebagian tahun lalu kami $1 million gitu. Omset kami $1 juta gitu. Baru 1 juta dari 1,45 miliar dolar. Jadi masih kecil sekali gitu kami lihat. Padahal itu udah kliennya udah banyak banget. Jadi ya emang ini sangat potensial, terutama kalau kita menarget usia produktif. Jadi 18 sampai 34 atau maksimal sampai 44, inilah target audiens untuk iklan digital, advertising audiensnya. Ini yang perlu kalau punya produk, makanya kampus sayang banget, kampus sudah tahu mereka main di sini ya, S1, S2 tuh mainnya di 13 sampai 24. Tapi nggak dimaksimalkan gitu, kurang maksimal gitu. Masih pakainya ya billboard tadi. Billboard nggak ada salahnya, tapi kan tidak targeted sebenarnya. Siapa yang lihat billboard? Everybody gitu. Tidak hanya target audiens kita, bahkan mungkin target audiens kita nggak lihat billboard lagi karena mereka sekarang tawadu orangnya, nunduk terus kan, lihat HP gitu. Jadi nggak lihat lagi yang ada di atas gitu. Nah ini yang perlu dilihat oleh pengiklan, oleh terutama brand Bapak Ibu. Ya ini sedikit perbandingan ketika saya ada di koran ya, offline dan online bedanya apa, perbandingannya. Ini saya kasih aja langsung. Kalau mau ngiklan di koran ini saya ngomong Jakarta ya, yang saya tahu harganya ya. Di Jakarta itu di Suara Pembaruan dulu satu halaman yang besok paginya udah berubah fungsi itu, satu halaman itu bisa 210 juta. Ya diskon mungkin jadi 130-an juta lah. Itu di Suara Pembaruan. Kalau ngomong Kompas lebih beda lagi. Ya, kemudian spanduk mungkin paling murah 4 juta atau brosur. Nah, cuma iklan online kita fleksibel gitu. Mau 100.000 per hari bisa, mau 1 juta per hari bisa, ya silahkan sesuaikan dengan budget. Ya, waktunya kapan? Ya koran berarti hanya sehari. Even mungkin hanya beberapa jam pagi dilihat, dibaca, kemudian ditinggal gitu. Udah nggak dibuka lagi. Tapi kalau online kita saat lagi makan siang, kita iseng, kita lagi capek, kita buka sosial media, itu selalu iklannya bisa menyerang kapan saja gitu. Jadi lebih efektif. Jangkauan target, tadi ngomongin spanduk atau billboard, ya paling hanya orang yang lewat jalan itu. Tapi belum tentu target market kita. Target market kita misalnya usia 24 sampai 35, tapi yang lewat jalan itu, mau dia anak SMP, SMA, mungkin udah 60 tahun, ya akan lewat jalan itu, jadi bukan target market kita. Kalau di online kan kita bisa targetkan, apakah kita mau targetkan hanya untuk perempuan 25-34 di Jakarta dan seterusnya. Tolak ukur, tadi saya sampaikan di awal, tidak selalu lebih murah, tapi pasti bisa lebih diukur. Matriksnya jelas, ada beberapa istilah ya, mulai dari impression, berapa banyak orang yang lihat,
iklannya, berapa banyak yang ngeklik, yang tertarik, berapa banyak yang sampai di websitenya, sessionnya ada berapa, sampai berapa orang yang ngisi data atau mengontak kita, berapa banyak leads, itu kita bisa ukur semuanya secara lebih presisi gitu, secara lebih presisi. Nah kalau memulainya ini saran aja. Target audiensnya siapa dulu? Beda platform, beda target audiens. Kalau lebih senior, target marketnya mungkin 40 tahun ke atas, saya sekarang menyarankan ke Facebook fokus. Misalnya ya, kalau kalangannya adalah profesional, pekerja profesional, mungkin middle management atau top management ke atas, pertimbangkan gunakan LinkedIn. Karena kita bisa targetin sesuai dengan jabatan, dengan company, dan seterusnya. Kalau kita anak-anak, 43% pengguna TikTok itu 13-17 tahun. Jadi ya ke sana gitu. Nggak usah ke Facebook lagi kalau target marketnya adalah 13-17 tahun, anak SMA, nggak usah lagi ke Facebook misalnya. Ya silakan kalau punya uangnya di-split juga ke Facebook, tapi kalau terbatas, fokus saja di TikTok. Ya. Jadi tentukan, jangan, karena ada kesalahan yang saya lihat, makin banyak channelnya makin bagus. Nggak selalu Bapak Ibu. Nggak harus kita tuh ngiklan di semua channel gitu. Malah nggak fokus. Kalau audiensnya nggak ada di sana nggak perlu. Atau minim di platform itu nggak usah. Jadi ketahui target audiens, objektifnya apa, pilih channel yang tepat, dan seterusnya. Poin yang penting lagi adalah mulai aja dulu. Jangan banyak pertimbangan, mulai aja dulu, ukur evaluasi, dan perbaiki. Terakhir, ya karena berarti terakhir kita cukup satu chapter aja. Tantangan terkini, ini ada 3 hal tantangan terkini Bapak Ibu yang saya bisa share. Yang pertama adalah ngomongin teknologi dan infrastruktur. Perkembangan pesat teknologi di luar, terutama yang berkembang di luar, tapi kemudian keterbatasan infrastruktur di dalam gitu. Misalnya tadi sinyal kita masih putus-putus gitu. Sering sekali ketemu sinyal putus-putus. Akhirnya ngelot iklannya di Facebook tidak sempurna gitu. Iklannya lama ngelotnya dan seterusnya. Atau dia klik tapi nggak nyampe-nyampe di websitenya. Dia sudah lihat iklannya, dia klik iklan digitalnya tapi nggak nyampe karena sinyalnya jelek. 4G-nya nggak jalan, 3G-nya nggak jalan. Jadi tantangan pertama di Indonesia adalah perkembangan teknologinya pesat. Kita baru mau mulai apa, ternyata di luar udah beda. Trennya sudah beda. Ini ya seperti itu gitu. Kita adaptasinya kadang-kadang cukup lambat. Kemudian keterbatasan infrastruktur. Yang harus dilakukan, please up to date. A/B testing selalu ketika ada platform digital advertising terbaru. TikTok misalnya. TikTok punya karakter ads yang cukup beda dari yang lain. Kalau punya konten iklan digital di Instagram dipakai di TikTok nggak akan efektif. Karena native-nya berbeda. Di Instagram mungkin kayak iklan as usual bisa, tapi kalau di TikTok kita harus bikin konten, bukan iklan. Ya, kalau slogannya TikTok adalah don't create ads, make TikTok gitu. Bikin TikTok, jangan bikin iklan. Bikin konten, iklannya harus berupa konten. Nah itu misalnya, kita harus A/B testing. LinkedIn yang profesional social network, seperti apa melakukannya. Jangan satu cara dipakai untuk semua channel. Tantangan kedua, keamanan dan privacy gitu. Ya mungkin lagi happen kan sering nih sekarang lagi kejebolan WhatsApp-nya lah dan segala macam. Atau banyak banget sekarang mulai pengguna Indonesia pakai ad blocker. Mereka nggak mau ngelihat ads, itu juga tantangan buat iklan digital. Dan ada kebijakan-kebijakan baru di Facebook misalnya baru ada kebijakan iOS 14. Jadi untuk pengguna iOS kalau mereka sudah update ke iOS 14 itu akan ditanyakan, mau di-track nggak? Kamu akan dikasih iklan tapi mau dilacak atau enggak? Kalau nggak mau dilacak, dia memilih tidak mau dilacak. Buat kita yang digital advertising itu jadi tantangan. Kita nggak akan bisa ngelacak orangnya dan kita ya mau nggak mau jadi audiensnya lebih kecil. Ya, cerdas, memilih platform sarannya, kemudian personalisasi pesan yang disampaikan. Karena saking banyaknya, asal personal orang masih lebih terima gitu. Ya. Terakhir adalah kompetisi. Karena murah dan mudah, pemainnya banyak. Ya, karena murah dan mudah, pemainnya banyak. Kalau ngomongin billboard,
paling yang nguasain billboard seputaran Jawa Tengah itu ada beberapa lah. Tapi nggak banyak gitu. Yang punya modal kuat segitu kan nggak banyak. Tapi kalau di digital, ya teman-teman mulai dari kumpulan HMJ, nyoba-nyoba aja bikin agensi itu bisa gitu. Nah ini kompetisi jadi berat. Sarannya be different, bentuk tim yang kompeten, kemudian kerjasamalah dengan para expert gitu. Minta saran dengan para expert. Saya pikir itu Mas Dani dari saya cukup banyak. Tapi ini kalau mau download silahkan, kami punya digital playbook seperti white paper tentang perkembangan dunia digital for free, bisa di-download di klik bit.ly/hero-playbook. Nah, nanti bisa di-download. Ya, demikian saya kembalikan. Terima kasih Mas Dani. Saya stop share. Ya, terima kasih. Inspiratif sekali Mas Royhan atas penyampaiannya pada kesempatan hari ini. Dan kita sekarang beralih ke Mbak Dini selaku akademisi bagaimana melihat tren digital advertising. Pada Mbak Dini kami persilahkan. Monggo. Oke, terima kasih buat Mas Dani ya yang udah mengundang saya untuk ke seminar hari ini. Terima kasih juga yang udah buat datang. Thank you so much. Thank you for your coming. And saya akan nge-share slide sebentar. Oh. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Perlu saya perbesar? Yep. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Nurdini Sabitul Kusna. Saya salah satu dosen di Universitas Shahid Surakarta. Sebenarnya saya kalau ngajar bukan tentang advertising karena di Shahid itu belum ada jurusan advertising. Hanya ada 2, yaitu ada broadcasting sama PR. Terima kasih juga udah ada Bu Erwin yang udah datang dari Shahid Surakarta juga. Terus ada juga teman saya, my friends. Thank you for your coming. And kalau di kampus itu sebenarnya saya belum mengajar advertising, tapi saya tertarik dengan advertising sebenarnya. Akhir-akhir ini saya sangat sering membaca tentang advertising dan juga digital marketing. Karena saya rasa kalau ketika kita berbicara tentang dunia digital, saya itu sebenarnya tertariknya ke digitalnya, ke komunikasi digital. Kalau berbicara tentang digital, itu pasti, atau dunia internet, itu yang paling umum pasti tentang sosial media. Kemudian pengaruh sosial media seperti itu. Tapi saya akhir-akhir ini mulai tertarik dengan dunia advertising dan marketing digital. Jadi saya banyak belajar ataupun baru belajar tentang digital advertising seperti teman-teman yang di sini juga, dan juga saya sangat tertarik dengan presentasi sebelumnya, sangat menambah ilmu saya sebenarnya juga. Jadi untuk kesempatan ini saya hanya memberikan ataupun sedikit memberikan dasar-dasar tentang digital advertising, apa yang saya tahu dan saya baca di internet dan juga sumber-sumber buku lainnya seperti itu. Karena tadi Mas Dani memperkenalkan saya untuk berbicara tentang digital advertising secara akademisi, sebenarnya apa yang saya bicarakan sekarang itu bukan tentang secara akademisi ataupun dari sisi akademisinya, tapi karena saya ditunjuk dalam hal akademisi, jadi pastinya akan saya berikan dulu pengertian advertising. Sebenarnya ini setiap mahasiswa yang udah belajar advertising pasti udah hafal tentang pengertian advertising. Kalau advertising itu adalah periklanan atau pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu. Jadi
advertising itu bisa secara sederhananya adalah sebuah pesan yang persuasif untuk menarik konsumen agar mereka membeli ataupun tertarik dengan produk barang yang ditawarkan. Seperti itu. Itu adalah salah satu pengertian advertising menurut Jeffkins. Buku Jeffkins pasti mahasiswa yang lain sudah tahu ya, ataupun menjadi salah satu dasar atau sumber buku yang paling utama buat mahasiswa advertising atau periklanan. Pasti kalian udah tahu tentang buku ini. Kemudian kenapa sih advertising sekarang masuk ke digital? Kenapa sih berubah move dari konvensional digital ke digital advertising seperti itu? Itu sebenarnya selain terpengaruh oleh perkembangan teknologi dan juga terpengaruh dengan globalisasi, dunia marketing ataupun dunia advertising itu pasti akan memiliki sangkut pautnya dengan dunia marketing. Ketika marketing itu udah masuk ke dunia digital, pastinya advertising juga akan mengikut ke dunia digital juga. Jadi semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak hal-hal yang berada di sekitar kita ataupun berada di lingkungan kita itu masuk ke dunia digital atau dunia internet. Seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Puja, bahwa digital marketing itu merupakan salah satu hal terbesar yang berkembang dari tradisional marketing ke business management dalam bentuk digital. Sehingga digital advertising itu akan ikut berubah juga, menjadi bagian yang ikut berubah juga, mengikuti perkembangan dari marketing itu sendiri, seperti itu. Dan kenapa digital advertising itu menjadi salah satu hal yang cukup menarik ataupun sekarang harusnya bisa dinikmati oleh ataupun sudah dipercaya oleh para investor untuk beriklan, itu karena pertama cost effectiveness-nya itu sangat bisa terukur seperti yang sudah dikatakan tadi ya, bahwa efektivitasnya itu sudah sangat terjamin lah kalau misalnya targetnya itu semakin bisa terjangkau ataupun target untuk pemasaran produknya itu semakin mengkerucut atau tidak secara publik ataupun tidak secara umum tapi sudah mengkerucut seperti itu. Karena cost effectiveness-nya itu sudah mulai bisa terukur. Kemudian kita lanjut, seperti yang sudah dikatakan tadi, sebenarnya kenapa sih kita sudah mulai percaya dengan iklan-iklan atau beriklan di dunia digital? Karena itu tadi, nilai investasi yang untuk iklan digital itu semakin tinggi. Sampai sekarang, ataupun setelah pasca pandemi, ataupun sebelum pandemi itu sebenarnya nilai investasi untuk beriklan itu sudah tinggi dan semakin tinggi setelah adanya pandemi. Dan menurut eMarketers itu nilai investasi iklan akan terus meningkat seiring berjalannya para manusia ataupun orang-orang itu mulai tergantung dengan internet ataupun mulai tergantung dengan handphone mereka. Salah satu contoh ketergantungan itu ketika kalian bertanya tentang coffee shop yang paling terkenal di sekitar kalian, pasti masuknya ke Google dulu. Kalian pasti searching dulu coffee shop terdekat. Itu pasti salah satu search engine ataupun kata kunci pertama yang kalian berikan ketika kalian ingin melihat ataupun mencari coffee shop yang paling kekinian di dekat kalian. Seperti itu. Pasti yang kalian cari itu pasti search engine-nya adalah coffee shop terdekat. Kemudian akan muncul beberapa pilihan coffee shop, yang paling pertama itu pasti akan yang paling kalian sering klik. Seperti itu. Jadi
search engine adalah salah satu media iklan yang paling banyak ataupun paling mudah untuk dimasuki, karena setiap orang pasti akan mencarinya dulu di Google, kemudian baru ke sosial media. Kalau sosial media itu pasti anak-anak zaman sekarang itu masuknya ke Instagram dulu. Kita cari di explore nama kafenya, baru nanti kita muncul, setelah itu baru kita lihat-lihat harganya ataupun sesuai nggak sih tempat-tempatnya, gambarnya dilihat dari gambar-gambarnya apakah Instagramable atau enggak. Itu pasti salah satu hal yang menarik konsumen untuk datang, pasti itu. Jadi yang pertama itu pasti ke Google dulu, baru ke sosial media. Kalau menurut saya, kalau sekarang para mahasiswa sekarang ini pasti masuknya ke Instagram atau enggak ke YouTube. Jarang sekali mereka masuk ke Facebook. Entah kenapa dari sekarang itu Facebook sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak zaman sekarang. Mereka mungkin akan memilih Instagram ataupun YouTube dan juga TikTok. Tapi kalau TikTok itu biasanya para mahasiswa, para anak muda sekarang itu hanya untuk melihat apa sih tren-tren zaman sekarang yang kayak contohnya adalah gerakan ataupun lagu-lagu apa yang lagi tren. Contohnya gini, ketika para TikTokers itu membuat suatu video, kemudian menggunakan salah satu lagu, dan kemudian jadi FYP atau FYP, itu pasti para penontonnya itu beralih dari TikTok, kemudian menuju ke YouTube. Kita cari dulu lagu apa sih yang dia gunakan, seperti itu. Apalagi sekarang itu kalau kata kunci yang ada di YouTube itu pasti bukan judul lagunya, tapi lirik lagunya. Kita cari lirik lagunya dulu di YouTube, baru nanti ketemu judulnya. Itu salah satu hal yang menurut saya berubah. Yang dulunya itu mungkin kita harus tahu dulu judulnya, judul lagunya itu apa. Tetapi sekarang malah kebalikannya, kita tahu dulu liriknya, kita cari di YouTube, baru nanti muncul lagunya, apa judul lagunya. Itu salah satu hal yang menurut saya sedikit perubahan dalam kata kunci di sosial media ataupun search engine, seperti itu. Jadi kata kuncinya itu bukan judul lagunya, bukan topik utamanya, tapi subtopiknya atau isi pesannya, seperti itu. Jadi menurut saya ketika kita beriklan di digital, itu kata kunci yang kita sematkan itu sebenarnya salah satu hal yang paling penting, karena orang-orang pasti akan mencari dulu kata kuncinya, bukan satu hal yang topik utama, tetapi isi dari pesan kalian. Contohnya lagu-lagu yang ada di TikTok itu pasti tahu dulu liriknya, baru nanti dicari liriknya tersebut, baru dicari di YouTube. Kadang YouTube pun sudah mulai memahami apa yang diinginkan oleh penggunanya, seperti itu. Walaupun itu hanya lirik lagu yang nana titit, seperti itu. Itu sebenarnya bukan salah satu lirik utamanya, bukan salah satu judul utamanya, tapi Google atau YouTube pun sudah mulai tahu gitu apa yang dimaksud oleh si pengguna. Itu nanti akan saya bahas juga tentang programming advertising. Tapi nanti kita lanjut dulu ke apa sih channel yang paling kuat ataupun yang paling berpengaruh di era sekarang, khususnya untuk di anak-anak yang masuk ke generasi Z atau generasi milenial juga sih, tapi mungkin bisa juga disebut dengan generasi Z. Jadi channel apa sih yang paling kuat untuk iklan? Yang pertama itu adalah sosial media dan juga search engine. Kenapa sosial media? Karena semakin banyak anak-anak muda zaman sekarang itu menjadi pengguna sosial media. Ketika dia bangun tidur pun, yang dibuka itu adalah Instagram.
ataupun Twitter, atau juga kadang malah langsung buka YouTube. Mereka cari bukan WhatsApp ya? Apa? Bukan WhatsApp. Oh iya, bukan WhatsApp. Kalau anak sekarang itu malah mungkin buka WhatsApp-nya nanti. Dia kayak gimana ya? Ini karena adik saya itu juga, saya dari penglihatan adik saya juga itu yang ketika dia bangun tidur, itu yang dibuka pertama itu pasti Instagram. Kalau enggak YouTube. Dan bahkan pesan saya pun yang saya kirim malamnya itu baru dia balas ke siang ataupun jam 8, jam 7. Itu baru dibalas, padahal dia udah bangun dari jam 5. Kira-kira apa yang dibuka? Kalau bukan WhatsApp, tapi Instagram, atau kalau enggak Twitter, kalau enggak TikTok, kalau enggak YouTube. Sosial media adalah salah satu hal pertama yang dibuka oleh para generasi Z. Karena mungkin mereka ingin lebih tahu terlebih dahulu apa sih tren yang terjadi sekarang, apa sih yang terlewat ketika saya tidur, gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu yang di pikiran mereka. Mereka lebih cenderung untuk membuka terlebih dahulu Instagram, kemudian melihat timeline mereka. Nah, di timeline ini kadang mereka itu menemukan hal-hal baru, ataupun dari iklan, kayak iklan sepatu Ventela. Sepatu Ventela itu, ataupun sepatu Warrior, itu ketika mereka muncul di timeline mereka, itu pasti ketika gambarnya menarik ataupun sangat kekinian dan Instagramable, pasti langsung diklik, langsung ingin tahu berapa sih harganya gitu. Terus kemudian bagaimana sih cara membelinya, itu pasti salah satu hal yang dicari terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mereka ingin langsung bahwa pesan yang mereka kirimkan ataupun pertanyaan yang mereka kirimkan tentang harga ataupun tentang bagaimana cara membelinya, itu ingin langsung dibalas oleh si pemilik produk, seperti itu. Jadi mereka kadang itu saya pun juga merasakan bahwa ketika saya bertanya tentang harga barang, kemudian hanya dijawab oleh bot atau program komputer. Itu menurut saya itu sangat kayak apa ya? Kayak tidak manusiawi, kayak kenapa sih harus ada dijawab terlebih dahulu oleh program komputer gitu, padahal kita itu ingin berbicara dengan pemiliknya langsung, seperti itu. Itu pasti salah satu hal yang diinginkan oleh para generasi zaman sekarang. Jadi tidak hanya tentang pemrograman ataupun program komputer yang hanya dijawab oleh sesama komputer, tetapi juga ingin langsung dijawab oleh pembelinya. Jadi dari digital programming itu harus beralih ke digital humanity. Bagaimana si internet ataupun penggunaan internet ini ketika kita berbicara dengan para penjual, itu inginnya langsung dijawab oleh penjualnya, sesama manusia, bukan dengan robot atau dengan programmer, seperti itu. Itu pasti salah satu hal yang diinginkan oleh generasi zaman sekarang, seperti itu. Jadi ketika kita beriklan ataupun memiliki produk dan memarketkannya di dunia digital, kita harus yang pertama itu pasti harus tahu dulu keinginan pembelinya itu seperti apa. Keinginan pembelinya itu seperti apa, kita harus tahu dulu. Dan keinginan pembeli yang dulu dan sekarang itu juga sudah berbeda, seperti itu, karena generasinya juga sudah bergeser. Targetnya mungkin ada target yang untuk umur 40 tahun ke atas, tapi penggunaan digital ataupun penggunaan internet sekarang itu lebih memungkinkan untuk generasi Z atau sekitar umur 18 sampai 30 tahun ataupun paling banyak pasti di sekitar umur tersebut. Dan juga
Yang ketiga adalah connected TV. Jadi sekarang di rumah-rumah itu paling banyak, ataupun mungkin di Indonesia sudah ada belum ya? Tapi di sekitaran saya itu pasti sudah mengganti TV mereka yang awalnya itu tabung ataupun hanya LCD, TV LCD biasa menjadi ke smart TV. Jadi TV-nya bisa langsung terhubung ke internet. Jadi ketika para pengguna itu sudah mulai beralih dari TV konvensional ataupun TV tabung ke smart TV, itu maka channel smart TV ataupun smart TV itu menjadi salah satu lahan kita untuk beriklan. Karena ketika selain internet ataupun mobile ataupun handphone yang kita pegang, para pengguna itu ataupun masyarakat sekarang itu pasti akan menonton TV. Ketika TV-nya sudah beralih ke smart TV ataupun TV yang bisa langsung terkoneksi ke internet, itu menjadi salah satu ladang utama ataupun kita bisa beriklan di situ juga. Seperti itu. Mungkin mulai sekarang atau belum ya, ada yang sudah beralih dari TV tabung ke smart TV? Banyak nggak sih? Nggak ada ya? Atau belum ya? Ada yang sudah beralih nggak ke smart TV? Atau kalian awalnya hanya menonton YouTube di handphone, tapi sekarang sudah bisa nonton YouTube di TV kalian? Ada yang sudah bisa? Belum ada? Ada, Bu. Ada. Sudah banyak. Sudah banyak. Berarti selain internet, search engine, sosial media, dan juga ada juga ke connected TV atau smart TV. Itu menjadi salah satu channel yang paling kuat yang akan mempengaruhi seberapa besar sih si pengguna itu ingin membeli produk itu, atau iklan-iklan bisa juga ditampilkan di 3 channel tersebut. Tidak hanya di search engine, tidak hanya di sosial media, tapi juga di smart TV. Kecepatan ya ngomong saya ya. Oke. Kita lanjut ke digital advertising, jenis-jenis digital advertising. Yang pertama itu ada display advertising. Pasti kalian sudah tahu semua. Kalau display advertising itu bahasa sederhananya adalah pamflet ataupun pamflet yang ada di website atau yang tampil di website. Itu ada display advertising. Seperti yang sudah dilihat seperti ini. Ini adalah salah satu contoh display advertising. Kemudian ada lagi ke mobile advertising. Nah, kalau mobile advertising ini biasanya kalau para pengguna, ada yang menggunakan handphone Xiaomi, Redmi, itu paling banyak iklannya. Handphone yang paling banyak iklannya adalah mobile Xiaomi ataupun hanya Xiaomi ya, Xiaomi. Dan kalau iPhone mungkin sekarang kita bisa memilih karena iPhone sendiri sudah menghilangkan iklan ataupun menghilangkan iklan-iklan yang untuk para penggunanya. Tapi kalau Xiaomi itu masih stabil, masih menampilkan iklan-iklan yang jadi masih menyimpan cookies kita. Cookies ya. Masih menyimpan cookies tentang iklan-iklan yang muncul. Salah satunya ini. Ini screenshot dari handphone saya sebenarnya. Ini saya membuka salah satu aplikasi, kemudian ketika kita ingin melogout aplikasi tersebut, pasti ada iklan terlebih dahulu. Para pengguna Xiaomi ataupun para pengguna mobile sekarang pasti seperti itu. Ketika kita membuka satu aplikasi, pasti ada iklannya. Apalagi kalau gamers. Gamers itu ketika sebelum kita membuka game kita atau mobile game kita, itu pasti akan iklan dulu. Atau sebelum kita logout,
itu pasti akan memunculkan iklan terlebih dahulu. Itu masuk ke mobile advertising. Jadi iklan yang muncul di HP kita itu masuk ke mobile advertising. Seperti itu. Contohnya, kemudian native advertising. Kalau native advertising ini adalah salah satu bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk serupa dengan konten media yang ada. Salah satunya ini di Instagram paling banyak native advertising, di sosial media itu paling banyak native advertising-nya. Kalau di Instagram salah satunya ini bentuknya seperti status biasa, seperti kebanyakan timeline yang kita lihat seperti biasanya. Tapi sebenarnya ini adalah iklan. Karena di sini pasti akan ada tulisannya bersponsor. Nah, ini masuk ke dalam native advertising. Jadi salah satu bentuk advertising yang ditampilkan serupa dengan konten isi media. Salah satu ini adalah native advertising. Yang paling banyak muncul native advertising adalah di sosial media, itu paling banyak. Di Twitter itu juga banyak, apalagi di Instagram. Itu juga paling banyak seperti itu. Kemudian kalau video advertising, itu bisa kita lihat di YouTube. Sebelum kita, kalau untuk YouTube yang bukan Premiere, kalau Premiere itu pasti iklannya sudah nggak ada. Tapi kalau YouTube yang gratis, yang biasanya kita buka, itu pasti kita sebelum melihat videonya, itu pasti ada iklannya terlebih dahulu. Salah satunya yang sering kita skip, yang sering kita pencet skip, kalau tidak bisa dipencet skip pun kadang kita harus melihat iklannya terlebih dahulu, itu masuk ke video advertising. Terus kemudian ke programmatic advertising. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang programmatic advertising, hampir semua advertise ataupun iklan yang ditampilkan dalam dunia digital ataupun internet, itu pasti menggunakan programmatic advertising. Jadi programmatic advertising itu merupakan penggunaan dari artificial intelligence dan machine learning untuk beriklan secara real time dan otomatis. Jadi semua yang ada yang beriklan di dunia digital, di dunia internet, itu pasti menggunakan programmatic advertising. Salah satunya cookies, yaitu salah satu program di website ataupun di internet yang bisa mengingatkan kembali apa yang sudah kita search terlebih dahulu. Apa yang sudah kita search dahulu itu muncul lagi, ataupun sebelum kita masuk ke atau beralih dari Shopee umpamanya, kita lihat dulu, kita buka Shopee dulu. Kemudian kita mencari-cari tentang sepatu. Kita cari-cari tentang sepatu, ternyata nggak ada yang cocok dengan kita. Kemudian kita beralih ke Google. Itu biasanya apa yang sudah kita temukan di Shopee kadang muncul juga di Google. Itu salah satu bentuk programmatic advertising. Jadi salah satunya dengan menggunakan cookies. Dan tentunya berhubungan dengan artificial intelligence. Seperti itu. Terus kita next. Terus apa sih yang perlu diperhatikan dalam programmatic advertising? Yang pertama ada contextual targeting, kemudian keyword-nya. Jadi keyword itu adalah salah satu hal utama yang harus diperhatikan oleh para pengiklan. Contohnya tadi ya, ketika kita membuka TikTok, kemudian salah satu TikTokers itu membuat dance TikTok yang muncul di FYP kita tertarik dengan lagunya, tapi kita tidak tahu tuh judul lagunya itu apa gitu. Terus kita menggunakan keyword liriknya untuk mencari lagunya di YouTube. Nah, keyword inilah yang paling menentukan apakah target ataupun keinginan dari pengguna itu bisa langsung ketemu atau tidak. Jadi keyword itu salah satu hal terpenting dalam advertising. Kemudian audience targeting. Nah, kalau audience targeting itu biasanya ketika kita beriklan di Instagram, itu biasanya kita bisa memilih umur
umur target kita ataupun juga daerah. Jadi location targeting juga bisa kita pilih kalau kita beriklan di Instagram ataupun juga di Facebook juga bisa. Biasanya kalau kita mau beriklan di Facebook atau Instagram ataupun Twitter itu kita bisa memilih audience ataupun target market kita itu umur berapa, kemudian di lokasi yang mana, itu bisa kita pilih. Itu yang sangat perlu diperhatikan ketika kita masuk ke advertising digital ataupun periklanan menggunakan internet. Jadi kita bisa memilih keyword-nya, kita bisa memilih audiensnya, kita bisa memilih lokasinya. Kalau umpamanya di tradisional advertising, itu kita tidak bisa memilih targetnya itu siapa saja. Kita hanya bisa memasang baliho di lokasi ini, seperti itu. Tapi kita targetnya itu masih acak, karena kita tidak bisa langsung memilih, ataupun kita tidak bisa langsung dekat dengan targetnya. Tapi kalau melalui internet advertising, ataupun digital advertising, itu kita bisa memilih audiensnya, lokasinya, dan juga langsung ke keyword-nya. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang harus diperhatikan? Tren-tren apa saja yang ada di internet sehingga 2 menit lagi ya, Mbak. Oke. Sehingga iklan kita itu bisa menarik pengguna, seperti itu. Pertama, kita harus tahu bahwa pengguna internet itu sekarang sudah bergeser ke Gen Z atau orang-orang atau anak-anak yang lahir di tahun 90-an akhir dan 2000-an awal. Itu salah satu pengguna internet paling banyak di Indonesia. Dan apa sih yang diinginkan mereka? Seperti itu. Yang pertama ada nilai dari video kontennya atau nilai dari pesannya. Pertama, mereka mungkin kalau zaman dulu beriklan itu langsung belilah produk A atau belilah produk B, seperti itu ya. Tapi kalau generasi sekarang itu malah cenderung tidak akan melirik iklan seperti itu. Tapi bisa juga kita menyelipkan beberapa tips ataupun tips-tips untuk menarik lawan jenis, umpamanya seperti itu. Terus kita sisipkan beberapa iklan tentang pakaian ataupun tempat-tempat nongkrong ataupun contohnya lagi tren-tren apa saja yang ketika para anak muda ini berkencan. Terus kita sisipkan iklan kita tentang coffee shop kita, umpamanya seperti itu. Nah, datang loh ke sini karena nanti akan ada diskon untuk couple, umpamanya seperti itu. Itu malah lebih tertarik karena nilai dari konten itu juga sangat diperhatikan oleh para pengguna ataupun para audiens kita nantinya. Kemudian ada Unit for Artificial Intelligence, yaitu menyediakan konten yang sangat relevan dengan individual kepada konsumen. Salah satunya area pemasaran adalah chatbox. Jadi para pengguna, para konsumen ini, kalau awalnya mungkin dulu ketika awal-awal ada iklan internet, itu chatbox-nya itu hanya dibalas oleh robot ataupun program. Jadi sudah terprogram nanti ketika jawab A, kemudian dibalasnya B, itu sudah terprogram. Tapi anak sekarang itu lebih cenderung ingin dibalas langsung oleh pemiliknya atau ingin langsung dibalas oleh penjualnya, seperti itu. Karena ketika kita hanya berhadapan dengan komputer, itu rasanya kayak kurang puas. Jadi nilai-nilai tradisionalnya atau nilai-nilai offline-nya itu masih kebawa juga di online, seperti itu. Jadi ketika kita online itu tidak sepenuhnya kita langsung beralih ke programmatic atau beralih langsung ke robotik seperti itu, tidak. Tapi nilai-nilai offline-nya itu masih kita bawa. Jadi kita masih ingin berbicara langsung dengan penjualnya, seperti itu. Tidak dengan secara robotik atau pemrograman. Seperti itu.
1 menit lagi Mbak Dini. Oke. Kemudian ada impact of influencer. Jadi para generasi muda ini sangat terpengaruh dengan influencer. Jadi beriklanlah di influencer seperti itu. Ketika para influencer ini mulai mendapatkan sponsor, kemudian membuat suatu konten, nah konten inilah para influencer inilah yang akan menjadi salah satu media kita untuk beriklan yang paling bisa mempengaruhi para generasi muda zaman sekarang. Jadi para generasi sekarang itu lebih cenderung mengikuti influencer daripada mengikuti orang tua ataupun teman-teman mereka sendiri seperti itu. Jadi para influencer ataupun pembikin konten inilah yang menjadi salah satu kayak apa ya, yang paling mempengaruhi keinginan mereka atau pilihan mereka. Jadi para anak muda zaman sekarang itu pilihan mereka itu pasti akan juga terpengaruh oleh para influencer atau pembuat konten. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah inclusive omnichannel. Jadi kalau omnichannel itu ketika contohnya itu ketika kita membuka salah satu akun penjualan ataupun kita membuka salah satu akun penjualan sepatu Warrior umpamanya. Nah, itu juga pasti inginnya mereka langsung terhubung ke Shopee, kemudian Tokopedia, kemudian juga langsung terhubung ke WhatsApp. Itu salah satu bentuk dari omni-channel. Jadi, satu media itu bisa menghubungkan tidak hanya satu atau dua media yang lain, tetapi juga banyak media seperti itu. Keinginannya seperti itu. Oke. Kemudian living in digital world. Yang pertama, yang paling harus diingat ketika kita berada di dunia digital ataupun kita beriklan digital, itu pastinya harus ada video, kemudian konten personalization, kemudian chatbot. Chatbot itu juga sangat terpengaruh. Kemudian ada influencer dan juga omni-channel. Seperti itu. Demikian penjelasan cepat saya tentang digital advertising. Kita kembali ke Mas Dhani mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih pada Mbak Dini karena keterbatasan waktu ya, sehingga kita memang agak dipercepat. Kepada para peserta, silahkan untuk bertanya. Untuk sesi pertama kami buka 2 penanya secara online. Silahkan, jika ingin bertanya langsung kepada narasumber, bisa menghidupkan mic-nya. Silahkan bisa bertanya pada Mas Royhan atau pada Mbak Dini. Kita buka 2 penanya, silahkan. Boleh saya izin bertanya, Mas Royhan? Ya, dengan siapa? Eman. Oh Eman. ya, silakan Bapak Eman Sulaiman ya. Terima kasih Mas Dhani atas kesempatannya. Mas Rehan, terima kasih, luar biasa ilmunya. Anak muda memang cemerlang sekali. Saya katakan anak muda karena kemungkinan saya pasti lebih tua, generasi kolonial gitu kan. Mas Rehan, saya dosen dan juga praktisi komunikasi. Dulu saya wartawan di Kompas Gramedia, terus beralih menjadi konsultan strategi communication, tapi sambil jadi wartawan saya mengajar di UI, di komunikasi UI sampai 2014, sekarang pindah ke PKN STAN dan Institut Setiami. Itu. Nah, pertanyaan saya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Rehan, saya sangat-sangat setuju, kan? Perubahan dunia dari yang manual atau yang apa istilahnya itu ke digital itu bagi anak-anak muda generasi Z, generasi Y malah sekarang ya, itu enggak masalah. Tetapi saya yang mengalami 2 zaman yang berbeda itu cukup dibuat kelimpungan juga, gitu kan. Contohnya gini, kami sebagai konsultan strategic communication biasanya kami melakukan monitoring isu dan pemberitaan itu lewat koran-koran, ya kan? Lewat koran-koran. Tapi sejak 2009
2010 malah ya, 2009 itu kan mulai marak Facebook gitu kan, walaupun media sosial itu adanya sejak 1978 gitu kan. Tapi di Indonesia itu mulai marak itu seingat saya mulai dengan adanya Facebook gitu kan, karena ternyata Facebook itu bisa menjadi media massa setiap individu, ya kan? Dia dengan mudah mencari teman, dia dengan mudah mempromosikan apapun yang dia inginkan. Kalau sebelumnya hal lewat koran dan susah, nah dengan adanya Facebook dia bisa mendapatkan teman dan dia bisa mempromosikan dengan mudah. Nah, kemudian seingat saya lagi channel berita itu muncul itu sejak Detikcom booming itu tahun 1999. Saya ingat saat itu saya masih jadi wartawan meliput sidang istimewa MPR itu Detikcom merajalela. Nah, sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Mas Rehan tadi, sekarang ini semakin susah orang melihat orang baca koran. Jadi sekarang orang melihatnya bacanya media online gitu kan. Nah, tadi Mas Rehan menyampaikan untuk mempromosikan, untuk mempublikasikan, termasuk Mbak Dini juga sampaikan itu tadi di search engine ya, search engine. Nah, pertanyaan saya Mas Rehan, apakah kalau kita mensosialisasikan sesuatu lewat berita di media massa online itu efektif atau tidak? Ya. Itu, ya kan? Nah, sejauh mana sih? Ini juga belum ada penelitiannya. Tadi juga Mbak Dini sayang sekali materinya bagus, tapi tidak berdasarkan data hasil penelitian. Apakah benar sekarang orang kalau baru bangun tuh langsung lewat Instagram gitu kan? Bukannya lewat WhatsApp. Saya sendiri belum punya data gitu. Jadi saya tidak berani untuk menyampaikan itu. Itu Mas Rehan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iman. Oke, kalau terkait media Pak ya, media online pertama itu di Indonesia kalau sejarahnya banyak merujuk sebenarnya Republika ya, Republika Online karena dia lahir 95. Tapi memang boomingnya sejak Agracom, sejak Detikcom muncul sejak 98 atau 99 gitu. Nah, kalau apakah efektif tergantung medianya Pak. Jadi kalau ada data dari Hootsuite juga, 20 website tertinggi trafficnya di Indonesia ya, tertinggi paling banyak orang kunjungin, itu nomor 1 google.com. Jadi ini sesuatu yang nggak, ya udahlah google.com. Kemudian di nomor 3 ada YouTube, di nomor 6 ada Facebook. Tapi yang ada beberapa nama media di sini yang muncul. Di nomor 2 ada detik.com. Ya, tapi kalau di digital tuh ada beberapa sumber ya. Ini menurut SEMrush, salah satu ya memang website artificial intelligence yang mengukur data di digital. Ada juga Alexa, ada juga SimilarWeb. Nah ini macam-macam. Versinya macam-macam. Ada yang bilang OKZone yang paling nomor 1, ada yang bilang Tribun News yang nomor 1. Tapi kalau saya ambil dari salah satu aja sebagai contoh, SEMrush, itu dari 20 website yang paling banyak dikunjungi di Indonesia di akhir 2020, itu ada nama-nama besar media seperti Detik di nomor 2, Kompas nomor 4, kemudian cnbcindonesia.com di nomor 10, ada grid.id, karena dia gabungan nih, grid.id di nomor 11, kemudian suara.com di nomor 14, liputan 6, 15, CNN di nomor 16. Jadi ada 7 media massa dari 20 website dengan traffic tertinggi di Indonesia menurut data SEMrush Desember 2020. Nah, efektif ya kalau misalnya detik.com menurut data ini jumlah kunjungannya aja 553 juta ya. Ini saya harusnya sini per month ini 553 juta kunjungan per bulan gitu. Jadi memang besar sekali, efektif. Kalau dibilang efektif, efektif. Nah, masalahnya sekarang satu efektif dari segi audiensnya memang besar, well known, terpercaya juga ya. Yang kedua tapi dari segi budget, Pak. Kalau kita mau beriklan, mau ngiklan atau masuk advertorialnya, bannernya di detik.com, itu saya punya red card-nya tapi nggak akan agak sulit kalau bukan company besar sekali gitu. Kalau dia bukan enterprise untuk masang iklan di Detik, Kompas atau seperti tadi Liputan 6, CNBC itu agak berat.
nggak akan mampu. Ini yang tidak dimiliki oleh media massa karena mereka punya organisasi besar di bawahnya kan yang harus dihidupi dan segala macam. Sementara di sosial media nih ya karena jangkauannya juga global, saling tutup, saling subsidi, relatif jauh lebih terjangkau. Google dan sosial media relatif lebih terjangkau oleh pengiklan. Kontrol budgetnya ada di advertiser, ada di kita. Kita mau iklan cuma 100.000 sehari bisa, 20.000 sehari pun bisa. Gitu. Kalau di Google minimal 20.000 sehari misalnya, taruh daily budget limitnya ya. Tapi bisa, berarti kan artinya kalau kita cuma punya duit 600.000, iklan di Google bisa nggak? Bisa. Di Facebook bisa. 600.000 iklan di Detik bisa nggak? Bisa, tapi kayaknya iklan baris gitu. Nggak akan ada yang lihat gitu, nggak akan ada yang notice gitu. Jadi ya lebih ke persoalan itu, Pak. Kalau ditanya efektivitas, efektif. That's why kenapa brand-brand besar, Samsung, Toyota, itu ya masih mereka menyeimbangkan antara yang sosial media, Google, dan lain-lain dengan yang media massa. Mereka tetap spending miliaran, bahkan mungkin ratusan miliar ke media massa online. Gitu sih, Pak Iman. Terima kasih, Mas Rehan. Ya, terima kasih. Silakan, Mas Ani. Ya, Mbak Dini ada tambahan? Cukup ya. Silakan satu penanya lagi bisa bertanya langsung pada narasumber, silakan. Sebelum kami bacakan daftar pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom chat, silakan Bapak Ibu sekalian bisa bertanya pada dua narasumber, ada Mas Royhan dan Mbak Dini. Kami masih buka untuk pertanyaan yang sifatnya live, interaktif gitu. Jika belum ada, ini ada beberapa pertanyaan, ada dua. Yang pertama dari Nadia dari Kalbis Institute, jurusan Advertising dan Digital Communication. Pertanyaannya adalah, Pak, saya ingin bertanya, iklan yang dikatakan berhasil itu contohnya seperti apa? Lalu untuk Esmut, Jakarta, dan lain sebagainya, biaya masuknya itu kan cukup besar. Apakah iklan ditargetkan pada audiens tertentu yang mempunyai status sosial menengah ke atas atau pada audiens secara umum? Terima kasih. Langsung ini, Mas? Ya, dijawab langsung aja. Oke, thank you Mbak Nadia. Kayaknya juga pertanyaan kedua nanti datang dari sama ya, Kalbis juga ya, dari Kalbis ya. Ya Kalbis salah satu klien awal Hero Leads di awal berdiri di bulan April 2018 itu beriklan sama mungkin dosennya teman-teman ya, ada Mbak Wiwi ya, Dewanti Pertiwi. Oke, menjawab Mbak Nadia, jadi iklan yang dikatakan berhasil, kalau tadi lihat di ujung pemaparan saya bilang tentukan dulu objektifnya gitu. Jadi beda-beda objektifnya apa dulu. Kalau Mbak Nadia punya bisnis kecil nih, bisnis baru misalnya, bikin brand sendiri baru banget, nggak ada yang tahu. Ini harusnya kalau marketing funnel itu kan fase paling atas ya brand awareness gitu. Awareness dulu, kemudian masuk ke fase consideration, kemudian masuk baru ke fase conversion. Atau kalau pakai AIDA konsep ya awareness, interest, desire, action. Kita tentuin dulu nih brand kita mau di mana gitu. Brand kita mau di mana. Baru dikatakan berhasil kalau sampai pada objektifnya. Misal, kalau untuk kampus, rata-rata kalau ditanya, apalagi kalau kampusnya udah cukup lama ya, bukan kampus baru, pasti pengennya langsung ke gimana dapetin mahasiswa baru. Itu tujuan utamanya oleh kampus. Akan dikatakan iklannya berhasil, berarti ketika apa? Ketika paling tidak bisa menghasilkan database calon mahasiswa. Database yang bisa nanti di-follow up oleh tim admisi biasanya, atau tim PMB. Jadi kalau iklannya hanya banyak kliknya, banyak impressionnya, dilihat banyak orang, diklik banyak orang, tapi tidak menghasilkan database, tidak menghasilkan leads, kalau istilah digitalnya, dikatakan gagal. Kalau objektifnya adalah lead generation, conversion. Jadi harus dilihat dulu objektifnya apa. Nah itu kita baru bisa bilang, oh iklan ini berhasil kalau iklannya sukses. Contoh, ada salah satu kampus kami handle, tapi juga banyak faktor ya, ini faktornya juga karena ada materinya, ada beasiswa. Dalam 1 bulan campaign bisa menghasilkan 250 mahasiswa baru gitu.
Nah, ini sukses buat si kampus, karena 250 mahasiswa baru kan satu orangnya bayar nih. Kalau dihitung value dia selama kuliah, mungkin satu orang bisa 90 juta, 100 juta lah. Berarti kalau ada 250 mahasiswa baru, dikali 100 juta, worth value dia ya segitu. Berapa itu? 25M, something gitu. Itu dikatakan berhasil. Ya, untuk yang harga mahal ya seperti Esmod, kita pernah pegang bahkan sekolah termahal di Indonesia namanya Jakarta Intercultural School, 1 tahun 400 juta. Saya promosiin lah. Nah, ini pasti targetingnya nggak bisa massal, gitu. Targetingnya nggak bisa lebar. Nah, kita harus narrow, kita harus sempitin targetingnya, harus oke, usianya berapa. Nggak mungkin kita nargetin usia yang misalnya dari usia 24, yang bukan pengambilan keputusan, belum punya anak usia sekolah dia, jadi harus ditargetin. Termasuk ada beberapa... Bang, minta tolong Bang, kirimkan. Apa nih? Oh, ini. Kurang tahu ini. Ada sedikit. Di-mute aja dulu ini. Iya, sudah. Oke. Ada juga targeting, ada tadi disebut sama Mbak Dini, ada beberapa targeting ya, salah satunya misalnya selain demografi, usia, lokasi, dan segala macam, kita bisa target secara behavior, interest. Contohnya ada di Facebook itu, kita bisa menarget frequent international traveler misalnya, atau pelancong wisata internasional. Gitu. Jadi orang yang dikategorikan sering bepergian ke luar negeri. Gimana Facebook tahunya, Mas? Ya kan kita pasti kalau ini update status gitu. Posting, oh lagi di Turki nih, posting besoknya di Amerika. Nah, Facebook tahu bahwa orang ini secara reguler bepergian, berwisata. Berarti dia akan berasumsi, orang ini orang kaya. Nah, jadinya target marketnya tepat. Atau kayak Esmod misalnya spesifik ya, dia fashion, dia banyak likes page apa di Facebooknya. Facebook page-nya tuh banyak apa? Apakah fashion gitu. Kalau banyak ya dia akan menargetkan ke orang-orang dengan interest seperti itu. Jadi nggak bisa massal, Mbak Nadia. Thank you, itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Ada penambahan dari Mbak Dini terkait pertanyaan dari Kalvis tadi? Oh ya, kalau untuk target iklan itu sebenarnya ketika kita sudah masuk ke dunia digital ataupun internet, itu semakin kita bisa menentukan atau lebih targeting, bisa menentukan target kita itu siapa saja, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Raihan tadi, hampir sama. Kita bisa menentukan target kita itu siapa saja, kemudian demografinya di mana, kemudian behaviornya itu ketika dia membuka sosial media itu seperti apa. Itu sudah bisa kita pilih-pilih, tidak secara random lagi, tapi sudah mulai ke targeting. Jadi efektivitas kita beriklan di digital itu sebenarnya lebih efektif dibandingkan ke konvensional digital atau hanya beriklan di surat kabar ataupun menyebar pamflet seperti itu. Hampir sama sih, sama yang dikatakan Mas Raihan tadi. Kita lebih cenderung bisa menargetkan target siapa, audiens kita itu siapa aja bisa kita pilih. Cukup? Ya. Ya. Sebelum beralih ke pertanyaan selanjutnya, kepada seluruh peserta, silahkan untuk mengisi daftar presensi yang insya Allah nanti akan sebagai data penulisan sertifikat, e-sertifikat. Jadi nanti electronic certificate akan terkirim ke email peserta masing-masing. Jika belum ada, mohon ditunggu karena biasanya agak sedikit trouble ya, karena mungkin crowded gitu. Kemudian kita beralih ke pertanyaan kedua, masih dari Kalvis, yaitu dari Claudia. Pertanyaannya, Pak, saya mau tanya, kan setiap penjual itu punya target audiens sendiri-sendiri. Kalau misalkan pada saat penjual mulai menjual produk mereka tetap gagal untuk menarik target audiens mereka sebenarnya dan malah terkenal dan dibeli oleh orang-orang di luar target audiens. Itu termasuk produk yang berhasil atau tidak? Apa kita ganti aja target audiensnya atau mengganti produk menyesuaikan target audiensnya? Nah, monggo.
Ini terkait target audiens pada Mbak Dini ya, mungkin bisa menambahkan dan Mas Raihan nanti. Siapa yang jawab? Saya atau Mas Raihan? Mbak Dini dulu silakan. Mbak Dini dulu aja, terkait target Ya. audiens. Yang kadang meleset gitu ya, malah justru di luar target audiensnya produknya. Dan apakah harus mengganti produknya atau mengganti target audiensnya? Nah, biar ada linearitas antara produk dan target audiens, kemudian sellingnya itu berhasil itu bagaimana? Silakan. Bukannya kalau kita sebelum ke iklan itu pasti sudah menentukan produknya. Tapi kalau tiba-tiba iklan kemudian kita ganti produknya mungkin nggak mungkin terjadi itu pasti. Itu malah membuat kita semakin dijauhi oleh para konsumen. Mungkin mungkin kesalahannya ada di keyword engine kita atau search keyword kita itu kadang salah. Umpamanya kita itu targetnya ataupun target kita itu anak muda, tetapi penggunaan bahasanya itu cenderung tidak anak muda sekali, biasanya seperti itu, atau menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang baku. Terus kemudian selain keyword juga kita salah memprediksi kebiasaan konsumen atau target kita. Itu biasanya ketika kita salah memprediksi ataupun anak muda, contohnya ketika kita ingin menargetkan anak muda di Solo. Anak muda di Solo itu sekarang kebiasaannya adalah nongkrong di warung kopi, umpamanya seperti itu. Tapi kemudian kita ingin menjual bubble tea ataupun boba. Nah, biasanya ketika kita ingin menjual produk yang berbeda tetap dengan kebiasaan para konsumen, itu malah kita salah melihat ataupun salah memprediksi kebiasaannya dengan kita contohnya mengibaratkan boba ini sama dengan kopi. Seperti itu. Bahwa kopi itu adalah penikmat anak-anak senja, umpamanya seperti itu ya. Tapi boba ini berbeda. Kebiasaannya itu berbeda dengan para penikmat kopi. Para penikmat boba ini adalah salah satu konsumennya itu kebiasaannya adalah suka minuman manis atau suka makan makanan yang kenyal, umpamanya seperti itu. Kemudian persamaan konsumen antara si penikmat kopi dan boba ini adalah sama-sama suka nongkrong. Jadi kita ambil dulu persamaan konsumennya atau persamaan behavior-nya, baru nanti kita ubah lagi atau kita evaluasi lagi bentuk iklan seperti apa yang sesuai dengan target kita, seperti itu. Jadi kita harus tepat dulu menganalisis keyword-nya, kemudian kebiasaan konsumen kita itu seperti apa. Seperti itu sih. Ya, mungkin Mas ada tambahan dari Mas Raihan terkait target audiens. Thank you Mbak Claudia. Ya pertama pasti kan dari sisi kadang-kadang ya saya temukan kadang-kadang pebisnis awal produk market research atau produknya itu tidak, market research-nya belum dalam gitu. Jadi ya cuma kayak ikutan tren. Jadi ini lagi rame nih jualan ini, ikutan jualan. Padahal sebenarnya ya kita harus selenggarakan dulu market research walaupun mungkin dengan sederhana untuk kemudian menentukan sebuah produk, target audience dan seterusnya. Tapi kalaupun itu terjadi sebenarnya tidak langsung dilihat dulu nih kira-kira ada di sisi apa kita bisa improve. Apakah tadi disebutkan apakah salah targetnya atau salah kreatifnya ataukah salah pemilihan channelnya mungkin salah. Bisa jadi misleading, jadi orang salah paham, oh ini produk buat saya, padahal bukan. Nah, karena yang namanya marketing, itu ya saya nggak mau nyebut trial dan error ya, tapi lebih kayak trial and learn gitu. Kita akan selalu coba evaluasi, A/B testing, coba dulu di channel ini, coba dengan channel yang sama, tapi targetnya berbeda, coba dengan channel yang sama, tapi kreatifnya berbeda. Satu nunjukin produknya, satu nunjukin orang lagi mengkonsumsi produknya.
kita bisa evaluasi which one yang works better misalnya. Tapi kalau then it happens, oh kok tapi laku, tapi nggak sesuai produk, nggak sesuai dengan planning saya. Kalau saya nggak masalah sih. Itu bagian dari kayak langsung pikirkan apakah bisa apa ibaratnya bikin diversifikasi gitu, langsung yang lama dievaluasi kenapa kok kita nawarin produk ini ke target ini nggak tepat tapi malah laku di target market tertentu. Ya kalau itu terjadi, it happen, menurut saya manfaatin aja momentumnya dulu gitu. Cuma dievaluasi untuk kemudian bikin planning yang lebih matang berikutnya gitu. Nggak perlu ganti produk, ya ini lagi laku terus produknya diganti gitu, sayang loh. Jadi malah nggak dapat apa-apa. Manfaatin dulu tapi sembari evaluasi apa yang berikutnya bisa dilakukan lebih baik. Itu sih paling dari saya tambahin. Terima kasih. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ditujukan pada Mbak Dini ya. Pertanyaannya adalah jika Facebook sudah tidak diminati oleh anak muda atau generasi Y, berarti siap-siap sebentar lagi ditinggalkan. Nah, kemudian itu fenomena apa sehingga Facebook itu menjadi ditinggalkan, kemudian mereka beralih ke Instagram seperti itu. Kalau sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang sosial media itu semakin banyak sosial media yang akan muncul. Kalau kita berbicara kayak seperti kita berbicara tentang teknologi, semakin teknologi itu berkembang, semakin banyak hal-hal baru pun muncul, semakin banyak inovasi-inovasi baru pun muncul. Mungkin dulu Facebook adalah di tahun itu masih saya menggunakan Facebook pertama kali itu waktu saya SMP. Jadi sekitar tahun 2007 ya. 2007-2008 saya masih menggunakan Facebook. Tetapi ketika mulai memasuki tahun 2010 itu saya sudah mulai mengenal tentang YouTube, kemudian Instagram, kemudian Twitter itu sudah mulai masuk. Itu semakin banyak, semakin teknologi berkembang, semakin banyak inovasi-inovasi baru dalam dunia internet, itu sosial media yang sekarang kita gunakan pun akan semakin bergeser seperti itu. Mungkin dulu kita hanya menggunakan Instagram dan Twitter, tapi sekarang muncul TikTok. TikTok adalah salah satu bentuk media baru yang lebih sering lagi digunakan ataupun dilihat oleh anak muda sekarang. Seperti itu sih. Jadi akan terus berganti, akan terus diregenerasi, akan terus muncul inovasi-inovasi baru di dunia teknologi. Seperti itu. Itu akan terus mengikuti perkembangan sosial medianya. Sosial media akan terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Seperti itu sih. Ada tambahan mungkin? Iya, karena sudah pukul 17.30 untuk wilayah Jogja dan Jawa Tengah ini akan memasuki waktu berbuka. Tidak bijak kalau webinar ini masih kita dilanjutkan. Dan yang jelas kami selaku penyelenggara dari Rumah Media, pertama mengucapkan banyak terima kasih pada Mas Raihan dan Mbak Dini yang telah berkenan untuk berbagi inspirasi di sore ini. Kita ngabuburit bersama kali ini. Kemudian kami ucapkan banyak kepada seluruh peserta yang awalnya tadi berjumlah 90 dan kini tinggal 66. Tidak masalah. Yang jelas sudah berkenan untuk setia sampai akhir acara ini, dan sebelum kita akhiri kita akan berfoto bersama. Silahkan seluruh peserta untuk membuka videonya sambil nanti kita akan berfoto bersama. Silahkan. Nanti hitungan 1, 2, 3 kita akan foto bersama. Silahkan yang belum dibuka silahkan dibuka. Nanti kita menyampaikan salam komunikasi seperti ini ya. Jari-jarinya 3. Silakan untuk membuka semuanya.
Tangannya gini, salam komunikasi, hitungan 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas seluruh partisipasinya pada kesempatan sore hari ini. Yang insya Allah kita akan ketemu di bulan depan dengan tema yang berbeda dalam acara PR Talks atau Art Talks. Nah, kami ulangi kepada seluruh peserta, kami mohon untuk mengisi presensi yang nanti akan mendapatkan e-sertifikat secara otomatis, dan nanti untuk seluruh materi, baik dari materinya Mas Royhan dan Mbak Dini, akan kami share melalui grup WhatsApp yang sudah kami buat. Dan kami dari Rumah Media mohon maaf jika selama penyelenggaraan ini kami ada hal yang tidak tepat, yang tidak berkenan di hati peserta semua. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dani, terima kasih narasumber. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu. Makasih.